kabar hari ini? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ya luar biasa ya. Tetap semangat ya, tetap menyemangat Sehat. untuk hari ini. Oke, Oke, langsung saja mungkin ya kita pada pembicara ya. Ada 2 sesi Ustadz ya. Yang pertama pemaparan materi, yang kedua adalah diskusi. Ya, monggo silakan nanti disimak baik-baik. Siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Nanti ada door prize, insya Allah. Ya, oke. Mangga kepada Al Mukarram ya, Ustaz Denny Kodrat untuk menyampaikan pemaparannya mengenai bagaimana ya membangun sekolah Islam yang bermutu. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Ketua Yayasan, kemudian Kepala Sekolah, beserta pimpinan, kemudian guru dan juga karyawan. Terima kasih atas undangannya dan juga kepercayaannya ya yang diberikan pada saya untuk memaparkan beberapa hal atau poin yang ini barangkali fokus pada mutu ya, pada pembahasan mutu di dunia pendidikan. Ini sharing saja, jadi bukan materi perkuliahan, jadi bisa jadi lebih cair begitu ya kalau ada beberapa hal yang nanti akan didiskusikan. Ini saya buat PowerPoint atau PDF ya, saya buat dalam bentuk PDF dan juga PowerPoint lebih jadi mengkolaborasikan antara beberapa teori di bidang pendidikan dengan apa yang juga saya pernah alami begitu, khususnya di bagian manajerial. Jujur saja kalau di level jadi pengalaman pendidikan saya, pekerjaan saya di bidang pendidikan itu dimulai dari sejak mahasiswa, dari mungkin tahun 2000-an hingga terus sampai sekarang, dari semua jenjang, dari mulai jenjang dulu pernah saya menjadi pengajar di kursusan privat gitu, kemudian masuk di bidang formal, kemudian juga di bidang formalnya pun saya mulai juga dari guru di Madrasah Sanawiyah ya di daerah Dago, Bandung, sampai kemudian sekarang di sekolah juga menjadi guru di SMA Jatinangor, lalu juga sebagai dosen. Nah, untuk aspek manajerialnya alhamdulillah dipercaya di STB Asabasakti Sumedang memegang kepala program studi dari tahun 2014 sampai 2018, kemudian sekarang diberikan amanah untuk menjadi wakil ketua 1 di bidang akademik begitu. Nah, beberapa halnya ya ini akan saya sharekan sebagai sebagai bukan kisi-kisi ya, tapi poin-poinnya lah supaya tidak kemana-mana. Bisa terlihat ya ini paparannya? Ya, bisa ya. Oke. Baik. Insya Allah saya tidak akan, ya mungkin 40 menitan lah kurang lebih. Mudah-mudahan bisa kurang. Baik, topiknya ini membangun sekolah Islam bermutu, cuman ini saya tahunya baru Khairul Ummah ternyata sudah berganti nama menjadi Agia Sofia ya, alhamdulillah. Oke. Baik. Pertama yang ingin saya paparkan terlebih dahulu bahwa fakta desain pendidikan di Indonesia kurang lebih seperti begini. Jadi secara makronya itu pemerintah dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi dia hadir di berbagai macam pertemuan internasional yang intinya untuk mengundang berinvestasi. Sehingga muncullah kita sebut dengan ya, investor atau dari elit ya. Yang ini kalau dilihat dari majalah Forbes atau majalah yang melansir kekayaan itu mungkin hanya 100 orang saja yang
yang bertengger di urutan 1 sampai 100 terkaya di Indonesia. Mungkin kurang. Jadi mungkin di angka 100 orang lah barangkali pengusaha-pengusaha yang dia dengan kekuatan modalnya bernegosiasi dengan pemerintah sehingga melahirkan berbagai macam regulasi-regulasi begitu, dan tentunya mereka tidak hadir sebagai tanda kutip sinterklas yang membagi-bagikan uang, namun mereka tentunya membuka bisnis di Indonesia. Ada yang membangun factory, ya pabrik, ada yang membangun perusahaan, ada yang membangun di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang-bidang yang lain. Dan secara fakta mereka tentunya membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan bisnis mereka, gitu. Ini yang kurang lebih kita lihat. Nah, pemerintah dalam hal ini tentunya dari hasil negosiasi ini tidak tinggal diam, karena pemerintah pun memiliki kepentingan, yaitu kepentingannya pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sesuai dengan janji politiknya, misalnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan yang dimaksud tentunya bukanlah lapangan pekerjaan yang tidak terdidik atau yang tidak memiliki keahlian, namun pekerja yang dia memiliki keahlian. Oleh karena itu, maka pemerintah dia membuatlah sekolah-sekolah perguruan tinggi yang fokusnya adalah dia menghasilkan output ya, yang terampil. Dan ini pun tentunya tidak hanya sebatas membuka sekolah, namun juga ada kebijakan-kebijakan turunannya. Misalnya dibuatlah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Kalau di perguruan tinggi ada lagi dari Permendikbud nomor berapa 3 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, kemudian juga diatur peraturan presiden tentang kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan aturan-aturan lain yang intinya adalah bagaimana sekolah ini atau perguruan tinggi ini dia memiliki capaian yang sesuai dengan permintaan pasar lah kurang lebih ya kalau saya sebut. Dunia industri, dunia usaha. Karena hasil inilah yang dia menjadi atau memberikan stok ya kepada bisnis-bisnis yang diinvestasikan oleh si pengusaha ini. Maka kalau kita lihat desain ini, kita sebut bahwa pendidikan ini di Indonesia sudah bergeser sebetulnya secara realitasnya sebagai industrialisasi pendidikan. Jadi makna industrialisasi pendidikan itu bukan hanya bermakna sekolah memiliki SPP yang mahal, bukan saja itu gitu, tapi dia menjadi satu sekrup lah begitu ya, atau satu bidang yang fungsinya untuk mensetok atau memberikan kontribusi kepada dunia usaha, dunia industri. Begitu pemahaman tentang industrialisasi pendidikan. Nah, ini fakta yang setiap kita saat kita memiliki niat untuk membangun atau membuat sekolah, ini pasti akan begini desainnya. Karena tidak mungkin kita buat sekolah tapi tanpa siswa gitu. Dan masyarakat pun karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk menyebarkan informasi, ya, mendidik masyarakat agar mereka menyepakati apa yang menjadi tujuan pemerintah, maka masyarakat pun digeser mindset dia terhadap pendidikan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang cepat kerja, pendidikan yang bisa membawa kesejahteraan bagi dirinya begitu. Ini fakta yang ada di Indonesia saat ini. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan desain pendidikan yang kita lihat ya, sebagaimana sejarah para nabi, para rasul, kemudian ditutup dengan contoh Rasul SAW, sebetulnya pendidikan ini diawali tentunya dari rumah ya, dari orang tuanya sebagai gerbang utama pendidikan itu, pertama dan utama. Nah, namun tentunya pemerintah dia tidak bisa membiarkan begitu saja. Dia pun memiliki kewajiban yang diberikan kepada masyarakat agar mutu atau agar kualitas pemahaman masyarakat yang dia urus itu memiliki pemahaman yang tinggi gitu. Karena tentunya mengurus masyarakat yang tanda kutip bodoh gitu ya, itu lebih sulit sebetulnya dibandingkan dengan mengurus masyarakat yang terdidik gitu. Apalagi kalau tujuan dari negara itu atau pemerintah itu adalah untuk membentuk peradaban. Jadi kualifikasi SDM-nya sudah harus memenuhi atau bahkan melampaui kualifikasinya. Nah, oleh karena itu dalam desain pendidikan yang saya amati dalam sejarah Rasulullah SAW, bahwa fungsi pendidikan itu tidak sebagai bagian dari sekrup bisnis gitu. Namun dia merupakan bagian untuk mendidik
bagaimana manusia-manusia itu semakin tinggi dia memiliki ilmu, maka dia semakin soleh, semakin mengetahui Tuhannya, semakin mengetahui bagaimana arah hidupnya. Apalagi konsep utama dalam Islam ya bahwa ketika kita dilahirkan, kita sudah memiliki tujuan yang Allah firmankan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Bahwa manusia itu harus beribadah gitu. Bentuk ibadahnya itulah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mendesain sebuah sekolah ini gitu. Nah, bahkan kalau dalam kita lihat lagi kisah para nabi atau Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa disebutkan begini, tidak dibuat sekolah formal seperti sekarang gitu. Namun pokoknya prinsipnya bahwa setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang adalah guru begitu. Itu kan prinsipnya. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang itu sebagai guru. Jadi tidak ada istilah tidak dibedakan ada sekolah formal, ada pendidikan non formal atau pendidikan formal. Namun yang jelas setiap kita bertanggung jawab untuk mendidik siapapun agar dia menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Oleh karena itu di saat output yang dihasilkan oleh lembaga sekolah atau lembaga pendidikan, maka outputnya itu pasti dia basicnya itu memiliki kompetensi dasar sebagai ulama gitu, sebagai orang yang faqih fiddin. Karena desainnya kan dididiknya tidak pada waktu 7 tahun, namun dari mulai dia lahir, kemudian di saat akalnya terus bertumbuh, itu dididik terus tentang keimanan, tentang akhlak, tentang adab gitu. Sampai kemudian di level-level usia tertentu, barulah diberikan pendidikan yang bersifat spesialis, spesifik. Nah sehingga hukum dasarnya setiap muslim, dia adalah faqih, bahkan mujtahid gitu. Barulah kemudian sesuai dengan minatnya, ada yang berminat mungkin menjadi montir, ya, menjadi mekanik, ada yang berminat menjadi insinyur, ada yang berminat menjadi petani, ada yang berminat menjadi guru, ada yang berminat menjadi ahli militer, ada yang berminat menjadi ilmuwan, ya, ada yang berminat menjadi dokter dan segala macamnya. Namun setiap dokter, ilmuwan dan segala macamnya, dia adalah seorang yang faqih. Sehingga saya membayangkan pada zaman dulu, barangkali gitu ya, kalau sekarang kita konversikan, di saat para montir-montir bengkel itu memperbaiki mesin-mesin besar, mereka mungkin sambil sambil murojaah ya, sambil membahas hadis gitu, sambil ya begitulah. Jadi setiap saatnya itu keberislaman yang hasil dari pendidikan itu melekat gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi untuk membentuk civilization, peradaban itu. Nah ini konsep yang akhirnya kan begini, ada keluarga-keluarga yang sudah memiliki mimpi seperti ini, tidak bisa terakomodasi dalam desain pendidikan formal, akhirnya mereka masuk ke pendidikan yang alternatif. Jadi pendidikan Islam sekarang kan masih alternatif gitu. Nah tetapi juga karena kalau dilihat dari persentase masyarakat yang memiliki pemahaman seperti ini tidak mayoritas, ya masih sedikit, maka tadi tetap mau tidak mau pendidikan sekolah itu harus mengkombinasikan ya satu sisi dia punya cita-cita seperti desain pendidikan yang kedua ini, tetapi pada kenyataannya dia akan Ya, Ustadz Afan suaranya. Eh, suaranya tidak ada ini. Halo? Ya, suaranya. Iya ya ini baru muncul nih. iya. Tadi ada gangguan sedikit. Siap. Baik. Oke. Jadi jadi agak apa ya namanya tuh tadi itu
Jadi kalau kita membandingkan dengan sekolah yang non-muslim, kok aneh, non-muslim yang lebih unggul daripada kita gitu. Padahal harusnya kita yang lebih unggul karena sistemnya sudah Allah buat. Jadi kita itu made in-nya udah made in langit gitu, bukan made in manusia yang trial and error gitu. Ini yang menjadi satu motivasi seharusnya. Harusnya kita lebih unggul. Namun sayangnya tadi kita cenderungnya tidak seperti itu. Bahkan sekolah Islam lebih berfokus sebagai bengkel ya ketimbang bagaimana menumbuhkan eh, siswa gitu, menumbuhkan apa potensi siswa. Baik, saya akan coba sharekan lagi. Nah, muncul pertanyaan dasar terkait dengan mutu, kualitas. Seringkali kalau ditanya apa itu mutu, apa itu kualitas, ya mutu itu mahal gitu ya. Mutu itu terbaik gitu. Itu sebetulnya bukan definisi, tetapi itu hasil dari mutu. Ya, sebetulnya mutu itu adalah standar. Gitu, mutu itu adalah standar. Kesimpulannya itu adalah mutu adalah standar. Cuma begini, standar yang jadi kalau dalam teori manajemen, ya teori manajemen itu ada produk yang dia bentuknya barang dan ada produk yang bentuknya jasa. Nah, kalau sekolah itu produknya jasa. Kalau kalau pabrik itu bentuknya barang. Nah, memang kalau dibandingkan dengan dua hal itu, produk jasa lebih sulit didefinisikan dibandingkan dengan produk barang. Misal, saya kasih contoh mobil saja. Bandingkan mobil Avanza dengan mobil mobil Fortuner begitu. Kita akan mengatakan bahwa Fortuner lebih bermutu dibandingkan Avanza. Dilihat dari apa? Tentunya dilihat dari aspek kenyamanannya. Kenapa Fortuner bisa nyaman? Karena dia lebih kedap, kemudian teknologi yang digunakannya lebih canggih, kemudian busa-busa yang dipakai dalam tempat joknya itu lebih tebal gitu ya. Dan semuanya itu menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi sehingga akhirnya biayanya pun lebih mahal. Sehingga kalaulah mobil Fortuner itu dijual di pasaran 500 juta, mungkin modal yang dikeluarkan oleh pabrikannya itu 300 juta gitu. Jadi 300 juta pabrikan modalnya dijual 500 juta. Sementara Avanza tentu kebalikan dengan Fortuner. Karena harga jualnya pun 200 juta. Jadi untuk menjual 200 juta harga Avanza itu karena dari segi modalnya sendiri hanya 100 juta gitu kan udah berbeda ya, modal yang 100 juta dengan modal yang 300 juta. Itu kalau dari sisi barang. Terus kalau barangnya sendiri ketika dia digunakan oleh konsumen dan ternyata tidak enak, kita pakai Fortuner ya ternyata si ternyata terganggu. Kita tinggal kembalikan ke pabrikannya atau ke dealernya. Maaf, ini ternyata nggak ada sistem yang rusak, sehingga tolong untuk diperbaiki. Mutu dalam barang itu bisa begitu. Kalau tidak sesuai dengan harapan si pelanggan, itu bisa diperbaiki gitu. Bisa dikembalikan, bisa diperbaiki. Tapi kalau layanan itu tidak begitu. Makanya layanan itu ketika sudah disampaikan kepada konsumen dan ternyata layanannya itu kurang memuaskan, itu tidak ada lagi remedial. Udah aja itu yang dipakai oleh pelanggan gitu. Sehingga makanya mutu dalam pelayanan ini kalau saya bandingkan ini ya, meskipun dia intangible, tidak terlihat dan sulit diukur atau dirasa, namun persamaan dengan barang adalah tadi dia sama-sama harus memuaskan pelanggan atau pengguna gitu. Karena kedua-duanya sama. Orang membeli Fortuner karena dia ingin lebih puas dibandingkan dengan dia membeli Avanza, kan begitu. Sama juga seseorang orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke sekolah A itu agar anaknya dilayani sehingga dia merasa puas dengan pelayanannya itu. Cuman bedanya kalau membeli barang terus kemudian dia rasakan ada masalah itu bisa dikembalikan. Nah kalau untuk sekolah kan nggak bisa. Ketika anak sudah daftar, udah belajar hari pertama, hari kedua ternyata dia menemukan ya fakta tidak sesuai dengan leaflet gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ada istilah tuh wow yay gitu. Di pamflet, di leaflet wow, pas waktu aslinya yay gitu. Itu udah nggak bisa, dia akan mengorbankan 3 tahun lagi karena uangnya sudah keluar, kemudian untuk mencari lagi sekolah yang lain butuh waktu juga. Nah itu tantangan dalam pelayanan di servis ya, untuk mutu dalam servis. Sehingga
mutu dalam servis memang tidak bisa dibuat main-main gitu, karena dia harus sekali jadi, tidak bisa diremedial gitu. Nah, cuman secara dasar untuk bisa memuaskan pelanggan maka harus dibuat standar. Jadi ada standar tertentu yang setiap orang itu merasa nyaman gitu. Nah, sekarang kita bertanya lagi, kalau begitu siapa pelanggan itu? Gitu ya. Siapa pelanggan itu? Nah, kalau pelanggan di dalam bidang barang, jelas konsumen. Saya punya uang, pergi ke dealer, beli barang itu, selesai. Saya sebagai pelanggannya. Kalau saya puas, saya akan beli lagi produk yang sama. Tapi untuk masalah dealernya, nah itu layanan. Saya kalau misalnya saya merasa tidak puas dengan dealer ini, akan pindah lagi ke dealer yang lain, membeli produk yang sama gitu, cuman beda dealer. Karena dealer itu kan dia menjual jasa gitu, bukan menjual barang gitu ya. Nah, begitu juga dengan sekolah. Di sekolah ini agak unik. Pelanggan sekolah itu ada dibagi jadi dua, ada eksternal dan ada internal. Gitu. Untuk pelanggan internalnya itu guru. Guru itu sebagai pelanggan internal dan juga tenaga kependidikan gitu. Nah, sementara yang eksternal itu terbagi menjadi tiga. Kalau yang pertama disebut sebagai pelanggan eksternal yang primer itu adalah peserta didik, siswa. Kenapa siswa? Karena siswa lah yang penerima langsung layanan itu. Begitu. Terus yang kedua, di belakang siswa itu ada orang tua siswa. Jadi makanya kalau kita berinteraksi dengan siswa, pastikan bahwa kita sedang berinteraksi dengan orang tuanya juga gitu. Karena siswa akan berbicara kepada orang tuanya di saat dia menemukan masalah-masalah dalam sekolah. Nah, namun orang tua itu disebut sebagai pelanggan sekunder yang kedua. Sisanya adalah pelanggan tersier, ini yang menjadi outcome gitu ya, hasil yang mendapatkan hasil secara tidak langsung, yaitu pemerintah, sekolah pada jenjang lebih tinggi, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan juga masyarakat. Gitu. Nah ini skema dari pelanggan. Nah sehingga kalau kita memahami seperti ini, seorang kepala sekolah dia harus meyakini bahwa atau harus memahami bahwa pelanggan dia itu bukan peserta didik orang tua siswa, guru pun itu pelanggan dia, maka dia harus melayani kebutuhan guru tersebut gitu. Makanya kan di sekolah kalau kita lihat ya sekolah-sekolah yang sudah mapan lah, misalnya kebetulan saya hampir 13 tahun menjadi pengajar di SMA Taruna Bakti. Itu guru itu tidak pernah gula, tidak pernah tidak ada gula, kopi, teh itu selalu ada. Nggak pernah tidak ada, termasuk aqua galon gitu, itu selalu ada. Dan gelas-gelas dan piringnya. Jadi pokoknya minimal untuk yang pribadi itu tidak pernah ketakutan kalau habis kopi, kalau habis teh, kalau habis gula, atau airnya nggak ada. Itu tidak pernah. Karena tahu ini guru itu minimal disiapin seperti itu gitu. Ya, itu satu. Karena pelayanan dasarnya kan itu. Sama juga dengan WC guru juga dibuat senyaman mungkin. Jadi nggak ada istilah meskipun WC-nya sudah bagus ya, sudah level seperti di mall gitu, namun dikhususkan juga ada WC khusus guru juga. Begitu. Dan seterusnya. Itu kan layanan yang sebetulnya tidak berbentuk uang, tapi itu bagian dari tadi kalau kita bilang memuliakan guru gitu ya, memuliakan guru. Tapi beda lagi kalau di sekolah yang lain, khususnya sekolah negeri. Kadang-kadang tadi udah mah begitu ya kan banyak udah mah lah gitu. Ini dan itunya. Nah, itu yang jangan jadi contoh jangan menjadi contoh gitu. Kita harus menjadikan contoh tuh yang bagus ya, yang baik. Nah, kebetulan di di pengalaman saya waktu itu menjadi pengajar di Taruna Bakti itu begitu terasa gitu. Saat butuh apapun tersedia. Nah, apalagi peserta didik gitu. Karena kaitannya nanti ketika guru dia berinteraksi dengan peserta didik, si guru ini memahami bahwa peserta didik adalah pelanggan primer. Sehingga tidak ada istilah ketika peserta didik membutuhkan informasi kepada guru, ya gurunya pasti akan merespon dengan cepat. Gitu. Tidak hanya guru, ada juga wali kelas gitu dan seterusnya. Jadi makanya nanti ada istilah dalam mindsetting itu. Nah, ada di sini. Nah, ini mindset mutunya ini. Ya, ini barangkali yang ketiga nih. The next process is our stakeholders. Jadi misalnya begini, ketika kepala sekolah membuat sebuah program dan program itu diturunkan atau dilaksanakan nanti oleh guru, maka guru ini adalah konsumen bagi atau pelanggan bagi si kepala sekolah. Gitu. Atau misalnya kalau guru dia membuat laporan dan laporan itu akan diberikan kepada orang tua siswa, maka orang tua siswa itu adalah pelanggan bagi si gurunya itu. Makanya ada istilah the next process is our stakeholders.
Sama juga ketika wali kelas menyediakan atau kurikulum menyiapkan format-format laporan yang itu akan digunakan oleh guru-guru, maka guru-guru itu adalah the next process is our stakeholders. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak ada istilah informasi nggak jelas, enggak. Jadi sebelum informasi itu disampaikan kepada guru atau proses berikutnya, pastikan bahwa informasi yang dipegang atau akan dibuat oleh si Wakasek itu harus betul-betul jelas gitu ya, harus betul-betul jelas. Nah, baik, ada mindsetnya di sini yaitu yang pertama yang disebut dengan quality first. Jadi setiap aktivitas semuanya dari mulai kepala sekolah, guru dan segala rupanya harus memiliki standar gitu. Jadi memiliki standar. Sehingga jadi tidak bermakna asal-asalan, namun dia memiliki standar sehingga harus dipastikan ketika dibuat apakah itu bentuk laporan, undangan dan segala rupanya itu dipastikan sudah oke sebelum kemudian disebarkan atau sebelum digunakan oleh yang lainnya. Contoh yang sederhananya misalnya dalam membuat surat edaran misalnya. Surat edaran dibuat oleh sekretaris atau tata usaha. Dari tata usaha kan biasanya dikasihkan kepada Wakasek misalnya. Nah, tata usaha di saat dia membuat surat itu dipastikan tidak ada typo, tidak ada kesalahan redaksi ataupun kesalahan tulis-menulis. Kesalahan abjad gitu. Nah, setelah itu dikasih kepada Wakasek membaca ulang. Dan sama juga di level Wakasek harus dipastikan informasinya jelas, tidak ada typo, kemudian kalau itu disampaikan kepada orang tua tidak ada informasi yang bias gitu. Sebelum ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah pun juga sama, sebelum dia menandatangani, dia cek dulu diparaf atau belum oleh si Wakasek itu. Kalau ternyata udah diparaf, dibaca lagi dari atas. Khawatir ada informasi yang tidak jelas atau kesalahan tulis gitu. Sampai kemudian dia dicetak dan kemudian disampaikan kepada orang tua siswa. Nah, itu maksudnya setiap level itu dia memiliki standar dalam bekerja. Itu yang dimaksud dengan quality first. Kemudian yang kedua, disebut stakeholder in, yaitu melibatkan semua gitu, melibatkan semua. Jadi kalau disebut stakeholder dalam pendidikan berarti tidak hanya guru, tidak hanya karyawan, tidak hanya yayasan, tetapi juga ada orang tua siswa, ada masyarakat, ada pemerintah, ada mitra. Nah, ini masuk dalam stakeholder in. Gitu. Artinya semua kebijakan yang dibuat atau yang dirumuskan itu harus merangkum semuanya. Bahkan kasarnya begini, kalau di perguruan tinggi, untuk membuat sebuah kurikulum, itu harus melibatkan tidak hanya pimpinan, tapi juga harus melibatkan dari mahasiswa, kemudian melibatkan juga dunia usaha, dunia industri, alumni juga, gitu, pemerintah juga. Jadi banyak yang memberikan masukan dalam format si kurikulumnya itu. Begitu. Jadi tidak satu orang gitu ya, tidak one man show begitu. Nah, tadi the next process is our stakeholder sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya speak with data. Nah, ini data ini yang penting. Misalnya begini, lulusan dari SMA atau SMP Khairul Ummah misalnya. Dia lulusnya kemana? Gitu. Berapa orang yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Begitu. Terus kemudian kalau di SMA, dia di perguruan tingginya yang masuk di negeri berapa orang, yang bekerja berapa orang. Itu ada data-datanya. Setiap datanya dijaga, dirawat, kemudian dibandingkan dengan data tiap tahunnya. Karena data itulah yang nanti bisa kita lihat cermin kita gitu dari hasil tracer study dari si para alumni itu. Sehingga kita bisa melihat kekurangannya kita itu di bagian ini gitu. Jadi termasuk juga ada feedback juga dari para alumni itu. Termasuk juga misalnya data kehadiran guru. Berapa persen guru ini tidak hadir? Karena apa? Itu semuanya terdata. Sehingga setiap rapat itu tinggal membuka data saja. Jadi rapat langsung data. Rapat data. Misalnya rapat ke disiplinan siswa, datanya ini. Rapat kemudian tentang prestasi, datanya ini. Tentang pencapaian sehingga progres sekolah itu bisa terlihat dari data-data itu di setiap periodenya. Jadi tidak diwang-wang, tidak sesuai dengan perasaan, dan tidak melihat satu orang karena orang tuanya ini memberikan informasi yang bagus, akhirnya kemudian kita pede dengan bagusnya. Padahal sebetulnya cermin besar kita itu dari data-data itu begitu. Ini speak with data. Dan yang terakhir ini upstream atau supply chain management, artinya dia melibatkan banyak mitra gitu. Dia melibatkan banyak pihak. Jadi manajemen yang terbuka gitu ya, yang terbuka. Artinya terbuka di sini
Jadi begini, prinsip dalam pendidikan itu yang baik adalah dia bisa melakukan koneksi dengan mitra-mitra yang ada, termasuk juga dia pun terakses ya, bahkan prinsip transparan akuntabel itu berjalan gitu. Bahkan transparan akuntabel berjalan itu maksudnya terbuka gitu. Misalnya jelas ada kebijakan, jadi kebijakan yang dibuat itu logis, bisa dijelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu upstream management. Oke, berikutnya, nah ini kalau digambarkan secara secara bagan kurang lebih seperti begini. Tetap ya dalam konsep mutu bahwa fokus sekolah itu kepada konsumen, customer atau kepada pelanggan. Jadi termasuk juga dalam KBM pun sebetulnya kan KBM pun kenapa harus student center berpusat pada siswa, karena siswa diposisikan sebagai pelanggan juga dan belajar itu untuk kebutuhan mereka gitu. Ya, makanya muncul ini fokus kepada konsumen sehingga permintaan konsumen betul-betul dikelola gitu. Dan ini pun tentu akan berdampak kepada sekolah. Karena dia berdampak kepada sekolah, maka dibuatlah faktor-faktor penting, tujuannya, pernyataan mutunya, dan seterusnya. Gitu. Nah, terus kemudian berikutnya juga penting juga untuk membuat nilai, value dalam lembaga ini. Value-nya apa? Nilai lembaga yang mau dikembangkan itu apa? Terus visi misinya apa gitu. Khususnya dalam mutu gitu ya. Visi misinya apa? Misalnya begini sederhananya. Orang tua siswa me-WhatsApp pihak sekolah. Orang tua siswa me-WhatsApp guru gitu. Tentu jangan hanya dibaca kemudian didiam, karena itu tidak begitu. Itu bahkan dibuat bagaimana SOP dalam menangani permintaan misalnya ya, WhatsApp dari orang tua siswa itu. Sehingga bagaimana penanganannya nih? Kalau misalnya pertanyaan tentang kondisi anak saya, berarti harus kemana nih informasi berikutnya yang akan diberikan kepada orang tua siswa? Apakah langsung, aduh Bu, maaf saya tidak tahu, apakah begitu? Ataukah kemudian kita bisa menggambarkan, atau kemudian kita mungkin membuat lagi saluran berikutnya sehingga BK-nya juga bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu dan seterusnya. Jadi ini bagian dari setiap orang memiliki job desk yang juga jelas gitu. Ya. Oke. Nah, saya ingin masuk ke ranah ini, sekolah, yayasan dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, ini yang kita tahu ya. Oke. Baik. Nah, di dalam pendidikan di Indonesia khususnya tidak boleh sekolah ini berdiri sendiri. Dia harus memiliki badan pengelola atau badan penyelenggara ya, yaitu yayasan. Yayasan itu pun ada peraturannya tentang yayasan itu, undang-undang tentang yayasan, dan kalau tidak salah ada 3 unsur ya, ada badan pembina, badan pengawas, dan badan pengurus. Itu yayasan ini. Badan pembina, pengawas, dan pengurus kalau tidak salah. Dan 3 unsur ini dia tidak boleh masuk menjadi atau terlibat secara langsung di sekolah. Misalnya dia badan pembina, terus sekaligus sebagai guru di situ atau kepala sekolah di situ. Kalau besar tidak boleh. Dia harus independen, ya harus karena ini mungkin tujuannya supaya check and balance. Nah ini pembina, pengawas, dan pengurus. Dan ini pun dia punya ADRT lagi, bagaimana memilih pembina, memilih pengawas, dan juga pengurus. Badan yayasan ini tentunya nirlaba harusnya. Nah, dia tidak tidak untuk bertujuan keuntungan. Artinya dia sebihan lebih atau sudah selesai dari urusan dunianya, sehingga akhirnya dia bercerita untuk karena permintaan orang tua masyarakat, akhirnya dia buatlah sekolah atau pesantren. Nah, si sekolah pesantren inilah yang mengelola secara operasional, ya, secara operasional. Nah, kalau saya memimpikan begini secara idealnya nih, kalau secara idealnya sekolah ini dia itu play dana oleh yayasan. Jadi yayasan ini adalah orang yang sudah selesai dengan studinya, punya banyak, atau juga dia punya link ya, sehingga dia bisa mengumpulkan sejumlah dana sehingga dia bisa membangun sekolah, membangun gedung sekolah, pesantren, infrastruktur, dan seterusnya. Gitu.
Nah, kemudian dia memberikan amanah kepada kepala sekolah dan stafnya untuk mengoperasionalkan gitu. Nah, ketika sekolah ini 1 tahunnya mendapatkan memiliki surplus gitu dalam operasionalnya, ya dikembalikan kepada yayasan, oleh yayasan akan dikembalikan lagi dalam bentuk aset gitu. Artinya sebetulnya kalau yang saya ketahui tidak ada gaji bulanan bagi pembina, bagi pengawas dan bagi pengurus yayasan gitu. Yang saya tahu gitu ya. Nah, bahwa kemudian sekarang muncul fakta ya bahwa akhirnya yayasan ini pun ikut berbisnis dengan sekolah, artinya keuangan dipegang oleh yayasan semua, bahkan ada pembagian hasil, ya dijatahlah kepada sekolah. Nah, inilah yang sebetulnya membuat beban sekolah itu berat, gitu. Karena yang ideal itu sebetulnya yayasan ini dia yang mencari uang gitu untuk sekolah, bukan mendapatkan uang dari sekolah gitu, tapi mencari uang untuk sekolah, gitu. Itu yang mindsetnya tadi. Pertanyaannya, ada tidak yang seperti itu desainnya? Yang saya tahu dulu ya almarhum Sony Sugema itu membuat seperti itu. Jadi Pak Sony dia punya bisnisnya itu di bidang kursus ya SSC, lalu sebagian dari hasilnya itu diberikan kepada sekolah karena dia buat sekolah lagi, sekolah Alpha Centauri itu sebelum beliau wafat. Nah, kalau setelah wafat saya kurang tahu. Atau mungkin seperti Bill Gates. Bill Gates dia buat yayasan, kemudian dari yayasan itu dia buat sekolah. Gitu. Jadi ketika sekolah atau universitasnya itu menghasilkan uang, itu tidak lagi dikasih kepada Bill Gates gitu. Tapi ditambahkan lagi sebagai asetnya. Ya. Di Bandung yang sekolah saya pernah kerja di sana di Taruna Bakti itu sudah seperti itu juga. Bahkan yayasannya pun dia dari masyarakat. Bahkan rektor Unpad yang sekarang itu dulunya juga pengurus yayasan di Taruna Bakti. Sehingga saya pun tahu hafal gitu karakter beliau. Ya, jadi karakter beliau itu karakter yang memang bukan tipikal aktivis gitu. Jadi tipikalnya akademis murni. Ya bagaimana atasan gitu. Pasti dia akan manut begitu. Bagaimana aturan gitu. Bu Rina, Profesor Rina itu. Tapi yang jelas kultur inilah yang membuat Taruna Bakti itu juga bisa besar karena keuntungan yang diperoleh oleh sekolah dari selisih antara biaya operasional dengan uang yang masuk itu dikembalikan lagi kepada aset sehingga dia bisa bangun gedung yang lebih besar ya bahkan kemudian fasilitasnya juga sudah bagus ya internasional bahkan gitu sehingga dari situ masyarakat menjadi percaya gitu sehingga dia sudah punya segmentasi tertentu di Bandung bahkan mungkin di level provinsi atau level nasional begitu. Nah, ini ada beberapa catatan jadi yang ini perlu kita garis bawahi ya. Dalam upaya memperbaiki pendidikan itu sebetulnya tadi pertama yayasan dia harus nirlaba sehingga dia fokus pada pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan juga penyiapan dana. Bahwa kemudian di sini ada keterbatasan, inilah yang mungkin membedakan akhirnya posisi sekolah kita dengan yang lain. Gitu. Kemudian berikutnya bahwa ini pelibatan orang tua siswa masyarakat dalam renstra, kurikulum dan juga program sekolah. Sehingga orang tua siswa itu tidak hanya dikumpulkan dalam rangka meminta dana sebetulnya, tidak begitu. Tetapi juga kita meminta masukan dari mereka, feedback mereka, program-program kerja yang juga didasarkan atas keinginan mereka gitu. Baru nanti mungkin persoalan dananya menyusul. Gitu. Jadi tidak saat kita butuh dana baru dikumpulkan gitu. Ya. Tidak seperti itu. Kemudian sekolah memiliki program unggulan atau ciri khas ya, berkolaborasi dengan mitra gitu. Ini. Jadi sekolah ini kan saat dibuat dia harus ada pembedanya. Makanya dibuatlah visi dalam sekolah, dia harus berbeda dengan yang lain. Kalau dia sama, ya udah masyarakat akan ikut saja dengan yang lain gitu, karena sama. Nah, oleh karena itu ketika kita atau ingin membentuk sebuah sekolah apalagi Islam, maka dia harus memiliki pembeda nih. Kalau akhirnya sekolah Islam ini sama dengan sekolah swasta yang umum, ya udah mungkin orang tua akan udahlah mending kayak di KW gitu ke sepuguh gitu ya, bangunannya sudah jelas gitu. Tinggal bayar. Sementara visi Yadika misalnya ya, sekolah Yadika di Tanjung Sari dengan visi sekolah Khairul Ummah ini tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu harus ada unggulan dan ciri khas. Begitu. Dan kemudian ini, prinsip sinergitas dengan fokus pada kebutuhan siswa. Jadi dalam konsep kolaborasinya itu ingat apa yang dilakukan adalah untuk kebutuhan siswa, bukan untuk kebutuhan yayasan atau bukan untuk kebutuhan pribadi-pribadi kita, tapi untuk kebutuhan siswa.
Nah, berikutnya ini saya buat ini berdasarkan Tor, mudah-mudahan menjawab juga ya. Tapi kalau terlalu cepat nanti mungkin bisa dipertajam di diskusi ya. Berikutnya ini, dalam pengelolaan bermutu itu ada prinsip PDCA, jadi Plan, Do, Check, Action. Ini prinsip manajemen. Ini sama dengan planning, organizing, actuating, controlling, sama juga. Tapi yang jelas bahwa pastikan setiap kegiatan sekolah itu berdasarkan atas rencana. Jadi ada planningnya. Sebagaimana juga ini, menetapkan visi sekolah ya. Ini juga dia harus berdasarkan atas rencana juga. Kemudian visi ini pun diterjemahkan menjadi aksi dalam bentuk renstra. Dan renstra ini adalah merupakan bagian dari planning, bagian dari rencana. Gambar, 5 tahun saya ke depan akan jadi apa tuh udah mappingnya, marketnya. Jadi jangan berpikir, alhamdulillah tidak benar, tapi di sini. 5 tahun sekolah sudah sampai mana nih pencapaiannya? Jangan mandek gitu. Dan jemput dengan ada. Kemudian buat konsisten ya, mengkonstruksi PDCA ini. Misalnya bagaimana kita tetap hanya cek dan action ya harus dari rapat. Sehingga rapat itu ada di bagian act ya, jadi bagian act direncanakan, dilaksanakan, lalu dievaluasi. Nah, dievaluasi ini rapat, terus revisi lagi, perbaiki di act ini. Lalu rencana lagi begitu. Sehingga kasarnya begini, jarum yang jatuh saja itu pimpinan pun tahu gitu. Kasarnya seperti itu. Saking PDCA-nya berjalan. Gitu. Ada siswa yang tidak makan saja karena jatah makannya kurang gitu ya. Tahu gitu. Bahkan menu makan buat siswa selama 1 bulan itu pun sudah jelas. Menunya akan ini gitu. Dan dipastikan semua siswa tidak ada yang kekurangan makan. Nah, sampai seperti itu karena PDCA-nya itu biar berjalan. Ya. Nah, kemudian ini juga akuntabel dan transparan karena tidak mungkin terjadi plan do action kalau ada yang tutupin. Tidak mungkin juga ada evaluasi kalau setiap orang tidak tahu juga. Bahkan seharusnya sebaiknya begini. Ketika ada yang nanya, berapa sih SPP sekolah ini? Semua harusnya tahu dari mulai satpam sampai dengan kepala sekolah tahu jumlah SPP-nya berapa. Gitu. Bahkan sehebat mungkin begini, kalau yang paling hebatnya itu kepala sekolah atau yayasan berkata begini, kami ini mengalokasikan 1 miliar nih buat sekolah, silahkan buat program kepada kepala sekolah itu dari yayasan, itu terbuka untuk umum. Kemudian kepala sekolah berkata kepada kepada seluruh sivitas di sekolahnya itu, kami memiliki pagu 1 miliar ini, silahkan kira-kira apa saja kegiatan yang akan dibuat lalu kemudian disampaikan bulan pertama ini pagunya masih banyak nih, so kira-kira apa. Nah itu transparan, jadi jelas setiap inisiatif untuk membuat sebuah program pun didukung karena ada anggarannya, dan anggarannya pun bisa terakses. Berapa anggarannya untuk kegiatan misalnya pengembangan diri ini, jelas. Jadi tidak nanti berprinsip begini, tidak berprinsip mangga damel lemahku ayi atau semaku akang, nah nggak begitu. Apalagi ini sekolah Islam, cek lagi akadnya, aktivitasnya, ini halal haramnya, gitu. Kalau di sekolah yang lain mungkin bisa begitu ya, atas maku ai, mangga we sok kegiatan mah ramekun gitu. Nah tapi masalah babnya bab uang, diem, nah nggak seperti begitu. Oke. Nah kalau merujuk pada standar nasional pendidikan, ini ada 8 standar. Kalau di perguruan tinggi ditambah lagi 32 standar totalnya. Kalau di pendidikan dasar dan menengah hanya 8 standar. Dari mulai standar isi, kurikulumnya, standar proses kegiatan belajar mengajarnya di kelasnya, kemudian lulusannya, kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikannya, sarana prasarananya, kemudian pengelolaannya, tadi renstra, visi, misi, dan segala macamnya, biayanya, ya, dan penilaiannya. Standar penilaiannya bagaimana? Ini yang standar yang harus dipenuhi sebetulnya. Nah, jangan sampai begini, ini kan hanya sekolah formal nih, sementara untuk yang non formal kan nggak terikat ini. Nah, hati-hati juga kita melihat. Tadi di awal saya memperlihatkan bahwa baik itu desain pendidikan yang pertama ini dan yang kedua ini sama-sama high cost. Jadi pendidikan pertama itu dia high cost, ya. Kemudian pendidikan yang kedua juga ini high cost juga. Jadi jangan berpikir bahwa dengan sistem Islam itu
dengan cap ikhlas itu berarti bisa rendah, itu tidak. Bahkan kalau cap ikhlas itu harusnya mahal gitu. Jadi mindsetnya harus diubah juga. Jadi kalau kita ingin dai mah ikhlas harus tandanya dimahalkan karena ini ikhlas gitu. Jadi kan sama. Nu penting mah ikhlas, kasih infak, sedekah kan karena ikhlas jadi 1.000. Padahal untuk toilet aja udah 2.000 gitu kan. Kan betapa kita memaknai ikhlas pun juga sangat rendah gitu. Harusnya mah tidak. Nih 1 miliar ikhlas, itu kan hebat. Dan dipaksa ikhlas gitu. Nah, begitupun juga dengan standar ini. Artinya karena ini sudah ada acuan di sektor formal, maka baiknya ini jadikan acuan juga gitu. Kalau lah misalnya di standar pembiayaan di dalam BOS itu satu siswa itu kurang lebih 1.200.000 ya per tahun gitu dihargainya satu siswa. Maka dalam 1 tahun itu kalau sekolah seperti SMA Jatinangor ada 1.200 siswa mungkin 4 miliar dana untuk pembiayaan sekolahnya itu. Maka ini harus dideketin juga oleh sekolah yang swasta begitu pembiayaannya ini. Nah, tinggal atau kumaha SPP-nya jantan mahal. Nah, berarti kembali lagi kepada yayasannya. Yayasannya harus bisa meningkatkan value gitu sehingga pembiayaan sekolah bisa sama dengan yang negeri. Ini Bapak catatan terkait dengan tadi standar nasional pendidikan itu. Ini mungkin bisa dijawab dalam hati saja ya. Pertama, apakah sekolah sudah memiliki ini dibuat profil lulusan sesuai dengan visi? Apakah kurikulum yang ada itu direview, dilihat, dikaji, diubah setiap 2 atau 3 tahun sekali, dan melibatkan komite sekolah juga, melibatkan masyarakat juga. Atau adakah komite sekolah atau mungkin nggak ada gitu. Kalau nggak ada berarti harusnya ada. Terus kemudian guru karyawan apakah sudah berkualifikasi minimal S1? Terus kalau dia mengajar apakah linear dengan pendidikannya? Terus juga untuk pengembangan kepegawaiannya pun adakah promosi atau adakah sanksi, adakah pengembangan diri bagi mereka ya, selain mungkin dengan gaji yang layak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian adakah standar ini sarana prasarananya, misalnya kelas belajarnya apakah dia pakai meja, kursi yang juga membuat mereka nyaman, mereka sehat, atau satu kelasnya itu didedet gitu 40 orang, dibebaskan dirinya, atau dibuat satu kelasnya hanya 20 orang, itu akan berpengaruh juga. Terus adakah labnya, perpustakaannya yang juga dia ergonomis, memadai, nyaman, atau termasuk juga dibuat daya tampung, bahwa kami hanya membuka daya tampung hanya untuk 20 orang, misalnya begitu. Kemudian untuk ini aturannya juga, misalnya apakah ada aturan tentang pimpinan sekolah, lengkap dengan job desk-nya, terus durasi waktunya kapan, pimpinan sekolah itu kapan digantinya, kapan pemilihannya gitu. Kemudian terkait juga dengan ini, adakah rencana anggaran sekolah, berapa juta gini setiap bulannya, ya anggarannya itu, terus siapa yang buat, ya, kemudian apakah semua warga tahu tentang itu, tentang jumlahnya itu dan tentang peruntukannya, terus apakah anggaran itu sesuai dengan pelaksanaannya, apakah itu juga bisa dipertanggungjawabkan baik kepada stakeholders, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kemudian ini sudahkah memiliki sistem penilaian, evaluasi untuk memotret kemampuan siswanya, dijalankan ataukah tidak, gitu, secara konsisten ataukah tidak dijalankannya itu. Nah ini catatan juga. Kalau ini misalnya masih banyak tidak, nah itu menjadi PR juga. Jadi bagus itu. Setahun ini berarti memperbaiki yang minimal. Ini minimal karena disebutnya standar. Jadi standar minimal yang harus dipenuhi gitu. Tapi kalau sudah oke, nah berarti tinggal pengembangan. Nah itu kalau dari tataran akademik ya. Tapi kalau tataran mutu, menurut versi masyarakat yang awam itu bisa sangat mudah kita ceknya. Jadi untuk mengecek apakah sekolah kita bermutu ataukah tidak, ini aja lihat ceknya. Peminat makin meningkat tidak setiap tahunnya. Terus ada rasio tidak, yang mendaftar, misalnya mendaftar 10 diterima 1 misalnya, berarti kan seleksinya makin bagus itu. Kalau misalnya diterima semua, berarti nggak ada seleksi, berarti masih kurang baik mutunya. Terus apakah lulusan jenjang yang lebih rendah, misalnya dari SMP, dia masuk di SMA yang sama, itu di Khairul Ummah, atau dia pindah? Kalau dia pindah, nah berarti ada masalah juga dalam mutunya itu. Berarti mereka nggak puas, jangan-jangan. Terus apakah lulusan yang jenjang, misalnya jenjang SMA, apakah dia melanjutkan ke perguruan tinggi yang dia minta, diharapkan, misalnya saat dia masuk ke SMA, itu dia bilang, Pak saya mau ke ITB. Nah setelah lulus apakah dia ke ITB atau dia malah menganggur? Nah itu perlu dicek juga. Kemudian apakah guru menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut? Nah, ini yang paling penting ini. Kan yang tahu dapur ketut kita sendiri. Nah biasanya kalau kitanya nggak mau menyekolahkan di tempat kita, nah berarti ada yang salah dengan sekolah kita itu.
Jadi jangan sampai ke orang lain mah kita mempromosikan gitu ya. Asapang bagusnya sekolah kita, tapi buat kitanya sendiri nggak mau sekolah di situ. Berarti jelek berarti sekolah kita itu. Gitu. Kemudian angka dropout siswa apakah rendah ataukah tinggi? Kalau tinggi berarti ada masalah juga. Termasuk juga angka turnover. Turnover itu angka pergantian guru dan karyawan. Jadi gurunya itu baru juga dia ngajar sebulan udah ganti lagi. Nah itu kurang bagus. Berarti ada masalah juga dalam hal pelayanan juga. Nah ini cara mengeceknya dari sini. Nah masyarakat itu mengeceknya lebih mudah lagi. Dia melihat aja, siswana kumaha, loba henteu nu sekolah didinya, oh seueur, udah ngiluan. Nah gitu. Jadi sudah mouth to mouth. Sehingga dari sini kita bisa membentuk ini school culture dan branding. Jadi saya sebetulnya ingin memberikan penekanan, sudahlah kita jauhi iklan-iklan seperti baligo, leaflet ditempel di seperti di tiang-tiang itu kan tidak bagus gitu, tidak elok gitu. Kalau memang kitanya punya mutu yang akan kita kasihkan kepada masyarakat gitu. Makanya untuk masuk kepada pendekatan mutu ini harus orientasinya kepada ini, ada standarnya dalam setiap aspek standar itu, setiap kegiatan ada SOP-nya, di by design-nya, kemudian terukur pencapaian sehingga kita bisa tahu kalau roadmap kita atau peta jalan kita akan mencapai ke Jakarta, nih kita tuh udah di mana posisinya? Apakah sudah di tol Perbalenyi atau masih di Tanjung Sari ataukah belum maju gitu? Ini pentingnya ini berorientasi mutu itu. Kemudian berikutnya internal sekolah, ada kepuasan siswa, guru, karyawan, orang tua. Kalau mereka puas, insya Allah pasti akan datang lagi. Dia punya adik, pasti adiknya di sekolah lagi di situ. Kan gitu logikanya. Karena dia puas gitu. Bagi eksternal sekolah, prestasi yang bisa dijual. Bahkan tanpa harus dibuat pamflet, baligo, atau spanduk bahwa si A ini juara internasional dalam bidang misalnya matematika, padahal ini adalah pesantren atau ini sekolah Islam, saya yakin semua orang akan tahu, akan viral gitu. Apalagi zaman sekarang. Jadi tanpa diiklankan pun orang tahu juga gitu. Ya. Kemudian tadi karena kita berkaitan dengan komunikasi, maka diperlukan juga ini arus informasi yang tepat, cepat, dan juga responsif. Jadi setiap informasi yang disampaikan itu harus cepat gitu, tidak mendadak gitu. Dan juga setiap yang masuk pun harus direspon dengan baik. Termasuk ini selalu informasi bisa membuat dari website, YouTube, sosial media. Jadi jangan sampai dicek website berita terakhir tahun 2018. Pas sekarang udah 2021 gitu. Fotonya masih yang jadul-jadul, padahal sekarang udah berubah. Nah ini penting hal-hal yang seperti itu. Orang tua siswa sekarang kan gampang sekali ngakses. Sekolahnya mana? Cek di website. Nah, situsnya kieu, udah kan begitu. Maka harus dibuat nih websitenya, YouTube-nya, sosial medianya. Maka buat standar, buat SOP. Nah, kemudian terakhir nih, tujuan program ini Renstra. Renstranya dibuat dan disampaikan kepada warga sekolah sehingga tahu peta jalan kita kemana dan kita adanya di mana gitu. Nah, terakhir ini sebelum saya akhiri, kenapa kembali lagi ke standar dan SOP? Ya, kenapa harus ada standar dan SOP? Saya ingin menekankan begini, sekolah ini adalah sistem, organisasi itu adalah sistem, tidak berfokus kepada individu. Jadi ketika misalnya kepala sekolah di SMA ini siapa? Pak Agung atau siapa? Kepala sekolahnya. Seandainya kepala sekolahnya itu berhenti, ini nggak bubar gitu, karena sistemnya sudah langsung mengganti dengan orang yang lain. Dan kepala sekolah yang baru ini pun tidak terbingung, orang gimana gawena, enggak, dia sudah ada sistemnya. Nah itulah fungsinya dari standar dan SOP. Bahkan sekolah yang baik itu tidak pernah mempedulikan siapa kepala sekolahnya, karena itu sudah berbicara tentang sistem itu. Saya lagi-lagi memberikan contoh di sekolah saya dulu ya, di SMA Tuna Bakti, itu saya nggak peduli kepala sekolahnya mau siapapun, mau berganti dengan siapapun, karena setiap kepala sekolah yang baru pun akan begitu ritmenya. School culture-nya akan begitu. Tapi beda dengan sekolah yang cenderung melihat pimpinan, dunungannya galak, baru gitu. Nggak begitu. Nah, sekolah yang bagus adalah sekolah yang mengembangkan pada sistem. Oleh karena itu sistem itu harus dibuat standar dan SOP tadi, sehingga itu bisa diakses dan orang bisa melakukan itu gitu. Tinggal kan nanti siapa yang akan menjalankan 4 tahun ke depan, nanti digilir gitu untuk regenerasi gitu. Itu barangkali secara umum lumayan juga ya, agak panjang juga. Dan mudah-mudahan bisa tertangkap ya. Kalau tidak tertangkap, nah mungkin pas diskusi lah gitu. Itu saja barangkali. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu tidak begitu jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah menyimak ya tadi
penjelasan dari Ustadz Dini Kodrat ya mengenai bagaimana sih membangun sekolah Islam yang berbentuk. Oke, berikutnya lanjut ke sesi yang kedua ya. Ini tadi kalau misalnya ada yang belum jelas ya, bisa diperjelas di sesi diskusi ya. Enggak? Berhadiah door prize ya, tiket training berikutnya. ya, ya. Enggak, barangkali ada pertanyaan, silahkan langsung aja acungkan tangan di form via chat atau langsung, enggak? Via chat atau langsung juga boleh. Mangga. Tapi ini mohon maaf penjelasan saya umum ini kalaupun karena saya tidak tahu detail tentang apa SD, SMP atau SMA di Sofia Agia Agia Sofia. Jadi kalau contohnya tidak relevan karena saya tidak tahu detail. Kalaupun misalnya relevan dan mencabik-cabik gitu juga itu tidak sengaja juga gitu. Mungkin sama saja kasusnya seperti itu. Cuman begini, titik poin pentingnya adalah bahwa sekolah itu dia high cost ya, biaya tinggi gitu. Biaya tinggi. Sehingga kalau misalnya Ustadz Acap membuat sekolah ini, saya yakin kalau diuangkan dan waktu tuh mungkin udah tidak ternilai. Nah, oleh karena itu hukum dasarnya dia oleh negara sebetulnya. Ketika di take over, diambil oleh swasta atau oleh masyarakat, oleh individu, memang bebannya makin berat gitu. Nah itu poin pentingnya. Namun tentunya bukan tanpa